Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kalau kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21-22. Tertulis demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pendeta bernama William Howells dari gereja Inggris di Wales pernah mengatakan, untuk menghentikan sebuah pertengkaran, caranya adalah membiarkan orang yang tidak bersalah mengampuni orang yang bersalah. Mengapa, saudara? Karena orang yang bersalah seringkali tidak merasa salah, dan solusi yang terbaik untuk itu adalah mengampuninya dan membiarkannya. Hidup di dunia ini, saudara, tidak akan terlepas dari masalah konflik dan pertengkaran. Entah itu di lingkungan rumah tangga, keluarga, sekolah, pekerjaan, dan di berbagai tempat. Di mana ada komunitas manusia, di situ selalu ada potensi konflik satu sama lain. Tapi Alkitab telah mengajarkan kita untuk menghadapinya dengan baik dan bijaksana. Amsal 27 ayat 17 mengatakan, "Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya." Konflik apapun itu dapat kita pandang dan sikapi sebagai sebuah momen untuk mengasah dan mempertajam diri kita menjadi semakin baik. Selain itu, saudara, kita hendaknya banyak menyediakan stok pengampunan untuk setiap konflik yang akan terjadi. Dalam Matius 18 ayat 21-22 ini, Petrus mendatangi Tuhan Yesus dan bertanya, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali?" Tapi Tuhan Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Paradigma Petrus tentang mengampuni sampai 7 kali mewakili pemikiran kita yang seringkali membatasi jumlah pengampunan. Malah mungkin ada dari kita yang berkonsep cukup 3 kali saja memberikan kesempatan dan pengampunan. Selebihnya sudah tutup pintu. Tapi di sini, saudara, kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Apa maksud dari pernyataan ini? Pernyataan Tuhan tentang 70 kali 7 kali mengingatkan kita pada perkataan Lamek dalam Kejadian 4 ayat 24. Di situ tertulis, "Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat." Walaupun terdengar agak sedikit berbeda terjemahannya, tapi pernyataan 70 kali 7 kali dengan 77 kali lipat sebenarnya mempunyai makna yang sama. Kain dan Lamek merupakan gambaran orang-orang yang selalu menuntut pembalasan dan tidak mau mengampuni. Dan berbeda dengan itu, Tuhan menghendaki agar kita tidak membalas, tapi mengampuni. Saudara yang dikasih Tuhan, mengampuni sampai 70 kali 7 kali mengandung arti bahwa kita hendaknya mengampuni tanpa batas dan sempurna. Mengampuni tanpa batas berarti kita selalu bersedia untuk mengampuni kapanpun. Dan mengampuni dengan sempurna berarti bahwa kita tidak menyisakan sedikit pun hal yang tidak diampuni. Semuanya kita ampuni. Ini memang tentunya tidaklah mudah, saudara. Tapi kita harus bisa sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan.
Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita yang begitu banyak dan memberikan kita penebusan dan keselamatan. Karena itu saudara, sudah sepantasnya kita tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain, dan sudah seharusnya kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kalau ada di antara saudara yang saat ini hatimu sedang dipenuhi dengan amarah, dendam atau kebencian, ketahuilah bahwa semua perasaan itu adalah bumerang bagi diri saudara sendiri. Jangan simpan semua perasaan itu, gantikanlah dengan kasih dan pengampunan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan, dan itulah yang memberikan berkat bagi diri kita secara pribadi. Mari saudara, ampunilah dengan sempurna dan tanpa batas, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita dengan sempurna dan tidak terbatas. Roh Kudus akan menolong kita dan memampukan kita untuk mengampuni dengan sempurna. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami supaya kami mengampuni tanpa batas, mengampuni dengan sempurna, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kami dan menebus kami, membebaskan kami dan memberikan kami keselamatan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk mengampuni. Secara manusia, seringkali kami tidak bisa ya Tuhan. Tapi Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan, untuk meneladani Engkau, sebagaimana Engkau yang maha mulia, rela merendahkan diri, menjadi hina, bahkan dianiaya dan disalibkan, untuk menebus dan menyelamatkan kami. Jamah hati kami Tuhan, dan ubahkan, sehingga dipenuhi dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang membebaskan kami dan memberikan kami kemenangan. Di sepanjang hari ini kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat yang sedang mengalami sakit, jamahlah ya Tuhan dimanapun mereka berada. Alirkan kuasa kesembuhan daripada-Mu. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.